Selamat datang di podcast Paje Inspirasi Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan sosok atau seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter. Beliau mendedikasikan semua tenaga, energinya untuk bekerja atau menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter spesialis bedah di rumah sakit, dan beliau telah banyak membantu orang-orang yang membutuhkan proses pembedahan. Namun di balik kesuksesan sebagai seorang dokter spesialis bedah, beliau melewati berbagai macam persoalan dan perjuangan. Seperti apa model perjuangan beliau? Telah hadir bersama kita sosok yang saya maksud adalah Dr. Amrul, spesialis bedah. Dokter, selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di podcast Paje. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan untuk saya. Dokter, apa kabar dokter? Kabar baik. Dokter, di rumah sakit saya cukup mendengar nama dokter dan telah merasakan berbagai macam cerita dari beberapa pasien yang dokter tolong, dan banyak cerita positif, cerita baik tentang mereka mendapat pertolongan di rumah sakit dari dokter. Maka itu pada kesempatan kali ini kami mengundang dokter. Setelah menjadi dokter spesialis bedah, dokter bertugas kembali di Kupang. Ya. Jadi yang kami mau tahu ceritanya bagaimana dokter? Apakah dokter dari awalnya memang sudah cita-citanya mau jadi seorang dokter kah? Atau bagaimana dokter? Mohon diceritakan dokter. Ya, jadi sebenarnya dari awal saya tidak bercita-cita jadi dokter. Jadi saya berpikir menjadi dokter itu setelah saya jadi sekolah SMA. Jadi awalnya itu karena sebagai seorang anak dari, kalau di kampung itu kita dibilang mantri. Jadi bapak saya itu adalah seorang mantri yang tamatan SPK yang melayani di kampung-kampung. Jadi beliau berpesan, dari diantara 7 orang anak ini harus ada yang jadi dokter. Sebenarnya bukan saya yang dipersiapkan. Berarti itu harapan dari bapak Orang ya? tua. Orang tua ya. Awalnya kakak saya yang dipersiapkan. Cuma mungkin nasibnya kakak saya itu tidak terwujud, akhirnya jadinya saya yang terwujud. Jadi awalnya saya juga tidak bercita-cita jadi seorang dokter bedah, juga tidak. Cuma beliau pesannya itu adalah kalau sudah jadi dokter harus melayani dengan hati. Akhirnya pada waktu saya jadi dokter itu, karena saya juga senang jahit-menjahit, akhirnya terbersit untuk mencoba sekolah di dokter bedah. Berarti dulu sebelum dokter ya, tidak jadi dokter cita-citanya mau jadi apa? Jadi dulu saya tuh mau jadi atlet sepak bola sebenarnya. Cuma setelah saya melewatinya di SMA, baru saya sadar bahwa hobi itu betul sepak bola, tapi masa depan itu kita harus belajar. Oh iya, luar biasa. Ternyata hobi memang sepak bola, tapi karir dan masa depan harus ditentukan. Iya. Iya dokter. Dokter, kalau misalnya seandainya waktu itu dokter tidak jadi sekolah dokter, tapi waktu tamat SMA dokter ini memang sudah diarahkan untuk ambil dokter, atau memang kita masih pilih jurusan lain gitu? Ya, jadi waktu itu saya sebenarnya sudah diarahkan, tapi karena memang tidak lulus, ya saya jadi dokter sempat tidak lulus? Tidak lulus, dan saya kuliah di pertanian 1 tahun. Jadi makanya jiwanya suka menanam ya. juga. Jadi waktu itu 1-2 semester saya di jurusan agronomi,
dan kita mencoba lagi ya, terakhir diterima di Fakultas Kedokteran. Oh gitu. Ceritanya begitu. Setelah dokter tes di Fakultas Kedokteran lulus dan menempuh pendidikan kedokteran umum, Ya. terus waktu dokter tamat dari kedokteran umum, dokter masih berapa lama lagi kerjanya, dokter? Jadi saya tamat dari dokter umum, saya langsung waktu itu merantau ke Kupang. Terus puji Tuhan saya waktu itu pas pembukaan CPNS, jadi saya melamar dan diterima. Diterima di Kupang. Terima di Kupang, dan 1-2 tahun kemudian, persisnya 1,5 tahun, saya mencoba keberuntungan untuk pergi sekolah lagi. Sekolah itu yang dokter Spesialis. langsung spesialis bedah. Ya, Kenapa dokter tertarik dengan spesialis bedah? ya. Jadi karena saya itu tertarik karena dia merupakan suatu action. Jadi kita melakukan suatu tindakan. Terus di samping itu saya dari kecil suka menjahit pakaian dan menjahit yang lain-lain. Jadi akhirnya Akhirnya saya putuskan untuk ambil bedah. Terus yang kedua, dorongan itu datang dari sebenarnya almarhum dari bapak saya, bahwa waktu saya jadi dokter muda itu saya pernah duduk-duduk sama beliau. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau saya dari kecil itu kan memang suka berkeringat. Jadi beliau mengatakan suatu saat kamu tidak bisa jadi dokter bedah karena di kamar operasi itu di samping dia dingin, kamu terlalu gampang untuk berkeringat dan suka ingusan. Jadi Oh begitu dokter. itu alasannya kenapa saya waktu itu tidak boleh tidak diimpikan untuk jadi dokter bedah. Tapi karena perkataan itu, jadinya saya termotivasi untuk membuktikan. Dan di awal-awal memang gagal waktu tes. Karena keraguan bapak bilang Ya. karena masih kecil, suka berkeringat. Suka ingus-ingusan, jadi rinitis gitu. Iya. Waktu dokter tes spesialis bedah, apa itu langsung sekali tes dan keterima? Apa sama seperti Yang itu? 2 kali, saya 2 2 kali tes. Berarti di dokter umum sama dokter bedah juga tesnya 2 kali semua? Iya, 2 kali. 2 kali. Dokter, setelah dokter tamat dari spesialis bedah, Ya. apakah dokter masih mengambil subnya lagi? Saya berencana mau ngambil sub. Iya. Cuma untuk sementara saya masih pending. Tapi pada saat saya pending ini saya ada terfokus untuk mengerjakan namanya tindakan-tindakan operasi yang minimal invasif, terutama yang saya sudah mendapatkan kompetensi itu. Yang pertama adalah laparoskopi, kolesistektomi, laparoskopi apendisektomi, sama laparoskopi repair hernia. Oh, berarti yang laparoskopi ini yang sifat dari operasi itu menggunakan alat ya dokter? Ya. Jadi kita menggunakan alat dengan monitor. Dengan Jadi monitor. ada kamera, ada tabung-tabung berupa tabung-tabung sama kamera dan monitor. Jadi kita memasukkan alat ke organ intraabdominal atau ke dalam perut. Dalam perut ya, dok? Ya, di dalam perut, menggunakan alat-alat yang berupa tabung, dan kita melihatnya di monitor. Wah, itu sangat sulit dokter. Kalau di Kupang sudah berapa orang dokter? Sampai saat ini saya sudah mengerjakan kurang lebih 40 kasus untuk kolesistektomi dan apendisitis. Terus untuk hernia itu saya baru mengerjakan 5 kasus. Oh, 5 kasus ya untuk hernia. Hernia. Penonton podcast Pak J Inspirasi Sahabat, sosok ini adalah beliau adalah seorang dokter spesialis bedah yang sekarang memfokuskan tindakannya dengan laparoskopi ya dok ya? Ya. Laparoskopi, di mana tindakan yang beliau ambil itu bukan operasi yang
apa ya? konvensional. Bukan konvensional yang potong ya dokter. Ya, Ini menggunakan alat. menggunakan tabung-tabung Menggunakan yang tabung-tabung. dimasukkan ke rongga perut. Jadi dari semua kasus yang dokter pernah lakukan, apa semuanya berhasil atau ada yang terakhir harus ini harus dibuka tuh bagaimana dokter? Jadi ya memang sebagai dokter atau dokter bedah kita harus memberikan edukasi yang betul kepada pasien bahwa memang semua tindakan itu tidak selalu berhasil, tapi ada pilihan-pilihan lain. Nah, contohnya kalau laparoskopi, kita melakukan kolesistektomi. Pada saat kita masuk, kita melihat apa yang ada di dalam, itu kita harus bisa memutuskan ini operasinya lanjut dengan laparoskopi atau dikonversi ke operasi terbuka. Jadi pada saat itu ya kita harus bisa menyeleksi pasiennya. Kadang-kadang kita menggunakan laparoskopi itu sebagai diagnostik dan kuratif. Diagnostik itu artinya kita melihat isi rongga perutnya, apakah penyakitnya bisa diangkat dengan laparoskopi atau langsung dilakukan konversi operasi terbuka. Operasi terbuka ya. Dari kasus-kasus yang saya kerjakan ya mungkin ada sekitar 3-5 kasus itu akhirnya kita lakukan tindakan operasi terbuka karena memang penyakitnya mengalami perlengketan yang sangat hebat. Oh ya, jadi untuk mengantisipasi ya dok ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih jelek, jadi harus langsung dibuka supaya langsung diangkat ya dok, seperti itu ya. Dok, kira-kira sampai dokter khusus memfokuskan diri untuk laparoskopi ini, apa dokter belajarnya di Indonesia saja atau sampai ke luar negeri dokter? Ya, jadi dulu waktu kita sekolah jadi residen itu atau jadi apa yang waktu kita pendidikan dokter spesialis ya? Dokter spesialis itu memang kita diajarkan dasar-dasar untuk laparoskopi. Waktu itu saya tertarik karena saya memang yang pertama saya mengucapkan untuk guru saya Dr. Rusdi, konsultan bedah digestif. Dia selalu membawa saya untuk ikut laparoskopi, walaupun hanya waktu itu ya memang saya hanya pegang kamera. Tapi jadi dari pegang kamera dulu ya? Ya, memang hidup itu berproses gitu ya. Jadi dari awalnya kita hanya melihat, terus pegang kamera, setelah pegang kamera baru kita bisa pegang instrumennya, terus melakukannya dengan sendiri. Jadi sekarang sudah melakukan Jadi sendiri? Sekarang ya sudah melakukan dengan sendiri dan sudah tersertifikasi. Sudah dari perkumpulan dokter bedah endoskopi laparoskopi. Itu berarti dokter pelajarnya di Indonesia dan di luar negeri juga? Ya, jadi waktu saya magang untuk laparoskopi itu saya atas bantuan dari PBI. Jadi waktu itu mereka melakukan roadshow di Kupang. Jadi waktu itu saya jadi panitia di antara 5 orang dokter bedah di Kupang. Jadi mereka melihat saya waktu itu pegang kamera, terus karena dari sana mereka observasi, akhirnya memberikan rekomendasi untuk saya pergi kursus lanjutan di Jakarta. Setelah kursus lanjutan baru diberikan saya waktu itu magang kurang lebih 2 minggu untuk kolesistektomi dan apendisitis. Di mana dokter? Itu di Jakarta, di Rumah Sakit Mayapada dan Fatmawati. Jakarta itu. Di Jakarta. Dok, dokter setelah sore ini kita tahu bahwa dokter sangat luar biasa. Ya. Menangani kasus-kasus yang berat, apalagi di zaman modern begini, semua masyarakat umum mungkin akan lebih memilih operasi yang minimal invasif dok, yang operasinya kecil. Ya. Apa pesan-pesannya dokter? Jadi ya memang untuk kondisi kita saat ini, ya, untuk terutama di wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur, pada saat ini kita di Kupang memang sudah bisa melakukan tindakan
minimal invasif ya. Kita ada 2 orang untuk melakukan tindakan itu. Jadi terutama yang kita lakukan tindakan batu empedu khusus buntu itu yang paling utama dulu yang kita kerjakan, karena kalau kita lebih advance lagi kita harus menyiapkan peralatan-peralatan kesehatan yang tentunya pada saat ini karena kondisi ekonomi kita yang sedang mengalami goncangan akibat pandemi, jadi kita untuk sementara kita menunda dulu. Jadi memang saat ini memang untuk tindakan-tindakan operasi pada batu empedu dan khusus buntu disarankan untuk dilakukan tindakan laparoskopi karena keuntungannya itu lumayan banyak. Berarti dokter ini ada keuntungan dan kerugian dari laparoskopi ini, dok? Ya, ada keuntungan dan kerugian. Tapi kalau keuntungannya seperti apa, dokter? Lebih banyaklah keuntungannya di tangan orang yang sudah kompeten untuk melakukan tindakan ini. Yang pertama, keuntungannya adalah proses penyembuhan pada kasus yang dilakukan tindakan minimal invasif tentunya lebih recovery-nya lebih cepat dibandingkan yang konvensional. Terus yang kedua, perawatan di rumah sakit itu jauh lebih cepat dibandingkan yang konvensional. Jadi penonton podcast Pak J Inspirasi Sahabat ternyata menggunakan operasi minimal invasif atau laparoskopi yang dokter sendiri yang melakukan tindakannya ada keuntungan dan kerugiannya juga. Keuntungannya operasinya tidak besar karena menggunakan alat, terus perawatan di rumah sakit juga tidak lebih lama. Risiko infeksinya juga rendah ya, dokter? Rendah. Dok, otomatis dia lebih rendah dibandingkan yang operasi besar. Dokter, suka dukanya apa jadi dokter spesialis bedah, terutama yang ini karena saya memang jadi dokter bedah baru mungkin sampai tahun ini baru 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi suka duka itu mungkin saya masih belum terlalu banyak sukanya atau suka duka. Mungkin karena darahnya masih muda, sukanya lebih banyak. Jadi masih suka tantangan lah. Masih suka tantangan. Duka tidak sukanya itu ya memang tindakan-tindakan yang kita lakukan kan itu membuat adrenalin kita juga meningkat. Jadi kadang-kadang setelah kita melakukan tindakan operasi itu kita pulang ke rumah itu kita masih tetap memikirkan pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit walaupun kita sudah di rumah gitu. Apa mungkin dukanya mungkin ada keluarga pasien atau pasien yang suka komplain begitu, dokter? Kalau sejauh ini yang paling parah, dokter. Yang paling parah saya pernah mendapatkannya ya mungkin karena komunikasi kita yang tidak satu arah. Yeah. Terus yang kedua mungkin dia juga dikompor-kompori oleh orang di sekitarnya. Iya, pihak ketiga ya. Ya, pihak lain. Ya, itu saya pernah mengalami itu infeksi luka operasi. Infeksi luka operasi. Ya. Mereka malah menuntut dokter begitu. Ya, saya dan menuntut rumah sakitnya malah. Oh, begitu, dokter. Tapi akhirnya sembuh apa? Tidak. Akhirnya dia sembuh dan sebenarnya ya keluarganya datang ke saya untuk minta maaf sih sebenarnya. Karena memang ya semuanya tergantung komunikasi. Ya, memang apa yang kita kerjakan, apa yang akan terjadi, kira-kira apa komplikasinya itu kita harus menjelaskan ke pasien. Begitu. Luar biasa. Penonton podcast Pak J Inspirasi Sahabat, beliau adalah dokter spesialis bedah yang fokus tindakannya pada minimal invasif atau yang banyak orang kenal laparoskopi yang operasinya kecil, dan di NTT baru 2 orang. Beliau adalah sosok yang rendah hati dan suka bersahabat dengan semua orang, termasuk saya juga. Beliau suka dengan kita yang mungkin bisa berkomunikasi dengan beliau selalu memberikan motivasi dan arahan yang baik.
Dokter, sejauh ini dokter setelah dokter tinggal di Kupang dan menjadi dokter spesialis bedah di Kupang, kira-kira cita-cita kedepannya apa? Apakah dokter nanti mau jadi dokter terus sampai tua atau mungkin nanti? Ya, kalau kedepannya sebenarnya saya ada satu planning yang menurut saya itu sangat membantu masyarakat kita pada saat ini. Ya mudah-mudahan bisa. Saya rencana mau buat namanya mobil sehat. Mobil sehat ya? Jadi nanti kita akan bisa membantu masyarakat dengan apa yang kita bisa. Jadi langsung mendatangi. Oh, jadi mobil sehat ini putar ya dokter? Ya, keliling-keliling. Ya. Namanya mobil sehat dok? Ya, mobil sehat, bukan mobil sakit. Berarti itu salah satu harapannya dokter? Harapan. Mudah-mudahan dokter harapannya bisa tercapai. Dokter terima kasih. Saya rasa memang ini sangat ceritanya yang luar biasa dokter. Terima kasih sudah hadir di podcast Pak J. Sebelum kita mengakhiri ceritanya dokter pada hari ini, apa dokter mungkin mau pesan untuk masyarakat NTT di masa pandemi begini dokter? Mungkin ya, terima kasih Pak J untuk penutup. Pada saat ini ya memang kita sedang mengalami krisis pandemi. Ya, saran atau pesan dari saya untuk kita semuanya masyarakat NTT dan umumnya masyarakat Indonesia, kita harus tetap prokes. Di samping prokes kita harus fokus sama keluarga kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengikuti apa kata keluarga yang lain pada saat ini. Jadi supaya kita cepat lewatin masa pandemi ini. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih penonton setia podcast Pak J Inspirasi Sahabat. Sosok yang telah bercerita ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh, bisa menjadi inspirasi, terlebih perjuangan hidupnya dan juga tantangan-tantangan yang beliau hadapi dengan keyakinannya. Beliau meyakini bahwa beliau akan melewati ini dengan banyak pertolongan serta menjadikan orang tua sebagai motivasi utama, motivator utama. Akhirnya beliau mencapai tingkat yang paling tinggi, menjadi seorang dokter spesialis, terus menjadi seorang ayah untuk 2 orang anak yang lucu dan seorang suami untuk 1 orang istri. Jadi terima kasih semua untuk penonton setia podcast Pak J Inspirasi Sahabat. Semoga kita bisa menghadirkan sosok-sosok inspirasi lain dari luar sana yang belum terangkat di media nasional. Mudah-mudahan podcast Pak J bisa mengundang di tempat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.